Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi hari ini adalah masih di episode Rabu spesial Islam itu Indah menjawab pertanyaan jamaah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah ya, yang belum mengirimkan pertanyaan boleh langsung kirimkan pertanyaannya ke media sosial Islam itu Indah yang ada di bawah ini nih. Ah, ini di depan saya nih ya, langsung kirim ke sini ya. Sekarang kita lanjutkan lagi di pembacaan pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya masuk dari Roshati Erisa. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menjelaskan perbedaan mazhab pada umur 8 tahun? Maksudnya pada anak umur 8 tahun. Karena anak saya bingung soal bacaan sholat yang berbeda-beda di TPA dan yang saya ajarkan. Yang bacaan yang umum ya, maksudnya bacaan pada umumnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kita mungkin bisa dijelaskan sedikit oleh guru kita Ustadz Syam bagaimana cara dalam Islam mengenalkan perbedaan mazhab sejak dini ya. Karena kalau anak-anak ini kan kadang-kadang kalau di sekolah ini mungkin yang diajarkan agak berbeda dengan apa yang diajarkan di rumah sama orang tuanya. Bagaimana Ustadz Syam? Mohon izin, silakan. Tabe kembali guru Ustadz Maulana, Mas Fadli dan guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu Indah. Maka bilisani qaumih gitu. Jadi cara berdakwah itu bilisani qaumih dengan cara bicaranya mereka. Jangankan umur anak 8 tahun, anak dewasa pun itu kadang kita yang dewasa ini masih bingung kok bisa beda-beda ya madhab ini, madhab ini, madhab ini. Apalagi anak kecil yang mungkin baru mulai mengenal sholat, mengenal bacaan sholat. Apalagi di sekolah gurunya yang ngajarinnya beda gitu ya. Sami Allahu liman hamidah. Ibu bapaknya baca Rabbana lakal hamd. Wah di sekolah bukan itu mah. Di sekolah aku diajarinnya Allahumma lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kata bapaknya pas sholat, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Ini sudah ada 3 perbedaan. Baru sami Allahu liman hamidah. Baru misalnya Allahu Akbar kabira, satu Allahu Akbar kabira, satu yang lain gitu. Ada perbedaan. Yang di sekolah ngajarinnya Subhana rabbiyal azim. Di rumah diajarinnya Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maka ketika kita berdakwah atau berbicara dengan anak kecil, maka berbicaralah sesuai dengan bahasa mereka. Contohnya bagaimana? Ketika anak kecil bertanya tentang kok bisa ada perbedaan madhab, kok bisa ada perbedaan bacaan, maka berikanlah ilustrasi sesuai dengan bahasa mereka. Nah, kalau kamu ke sekolah lewat mana? Lewat jalan A. Kata mamanya, kalau mama mau lewat jalan B, nyampe nggak ke sekolah? Kata anaknya, nyampe juga sih, cuma beda jalan aja. Sama, yang bacaan ini juga sampai kepada Rasulullah, bacaan yang satunya juga sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama jalan itu adalah jalan yang benar, maka perbedaan madhab memang sedikit membingungkan bagi kita orang awam. Maka pentingnya untuk mempelajari hal tersebut, pentingnya mempelajari apa sih dasarnya ketika orang sholat. Oh, ternyata bacaan sholat itu bukan rukun. Ternyata bacaan sholat itu sekalipun berbeda-beda, ada bacaan yang rukun seperti yang namanya takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, kemudian tasyahud ya, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian sholawat, itu bacaan yang rukun, salam gitu ya. Cuman ada juga bacaan yang tidak rukun. Nah, yang mana yang tidak rukun? Yang tidak rukun wajar ketika berbeda-beda. Contoh misalnya bacaan subhana rabbil a'la. Apa sih yang kita disuruh? Yang rukun-rukunnya itu adalah sesuatu yang disepakati, kemudian bacaan-bacaannya mungkin ada perbedaan. Contoh ya, saya kasih contoh sangat besar ini yang umum. Bacaan Rabbana walakal hamdu, ada yang baca mil'us samawati, ada yang baca mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Bacaan yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dibaca oleh baginda Nabi SAW. Siapa yang membacanya? Yang membacanya adalah para sahabat. Ketika Nabi selesai sholat, maka Nabi menghadap ke belakang. Siapa tadi yang pas iktidal bacaannya ini? Membaca bacaan yang lain. Maka tidak ada sahabat yang berani angkat tangan. Waduh, salah lagi kita ini. Tidak ada yang berani. Maka diulang lagi pertanyaan Nabi, siapa yang tadi baca ini? Gak ada yang berani angkat tangan. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, tadi ada yang baca bacaan yang lain, malaikat langsung turun untuk mendoakan, mengaminkan, berebut malaikat menerima pujian tersebut. Barulah mereka angkat tangan, saya Rasulullah yang baca tadi. Jadi ada juga yang tidak dicontohkan Nabi, bid'ah kan?
Tidak dicontohkan Nabi, tapi Rasulullah SAW memujinya gitu. Seperti bacaan itu tadi. Jadi masalah bacaan-bacaan yang tidak termasuk rukun itu wajar jikalau ada perbedaan selama sampai kepada baginda Nabi SAW atau kepada para sahabat. Jadi pesan buat orang tua nih ya, mendidik anak zaman sekarang ini jangan menyalahkan mazhab ya. Betul. Nanti anak gede malah jadi bingung karena masalah perbedaan ini. Ternyata memang ada banyak perbedaan, tapi tadi yang perlu diperhatikan adalah bicara masalah tentang yang mana yang menjadi rukun. Betul. Nah gitu ya. Jadi kalau semuanya bicara masalah tentang apa yang diajarkan sekolah itu, insya Allah semuanya nyampe kepada Rasulullah. Iya. Ya, Bilang semuanya aja sanatnya ke itu Rasulullah. juga benar nak, yang dibaca mama Betul. juga benar gitu. Jadi anak-anak tuh nanti memilih sendiri. Betul. Ya. Nah sekarang nih ada pertanyaan yang berikutnya agak berbeda dengan pertanyaan yang sebelumnya. Karena sekarang kita akan menayangkan sebuah pertanyaan video dari jamaah yang ada di rumah. Ini dia tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, gimana ya Pak Ustadz caranya nanggepin tetangga yang genit? Tetangga saya itu suka genit Pak Ustadz, padahal saya itu udah jaga diri. Suami saya itu suka cemburu. Gimana ya Pak Ustadz cara nanggepinnya biar suami saya itu nggak seuzon sama saya dan biar saya tuh terhindar dari fitnah Pak Ustadz. Makasih. Ini gara-gara tetangga nih, tetangga rese ini genit sama istrinya. Suaminya jadi mau kerja kan gak tenang. Gimana tuh kayaknya Ustadz tuh? Silakan mohon izin penjelasannya Ustadz. Makasih banyak. Suruh pindah rumah kali. Atau bayarin tuh rumahnya. Izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Namanya ujian hidup bermacam-macam. Perihal ujian hidup bertetangga itu luar biasa. Ingat, hati-hati, berdosa kepada tetangga, berbuat maksiat kepada tetangga, mengganggu tetangga, itu 60 kali lipat dosanya daripada kita berdosa kepada orang lain. Hati-hati, tetangga adalah kerabat paling terdekat kita, saudara paling terdekat kita adalah tetangga. Maka tetangga itu memiliki hak. Salah satu haknya tetangga supaya kita bantu, bukan malah mengganggunya. Makanya bahkan seakan-akan kata Nabi, malaikat Jibril seakan-akan mewasiatkan supaya mewariskan hartaku kepada tetangga. Saking pentingnya untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah perihal tadi pertanyaan Mas Fadli dan pertanyaan tadi dari jamaah tadi yang bertanya bagus sekali. Bagaimana menyikapi tetangga yang genit? Sebenarnya begini, genitnya tetangga itu karena merasa diberikan peluang. Nah, saya rasa mohon maaf ya, jangan memberikan peluang. Jadi ada namanya batas-batas tertentu kalau kita berhadapan dengan tetangga. Jadi sebenarnya kalau saya ambil catatan ada beberapa hal. Yang pertama, kita bertetangga haruslah tetap berbuat baik kepada mereka, tapi sewajarnya. Ingat ya, ada memang yang hanya batas sampai pagar aja. Apalagi kalau beda jenis nggak boleh. Nggak boleh menerima tamu kalau suami nggak ada. Jadi hati-hati. Meskipun tetangga, mohon maaf suamiku lagi tidak ada. Maaf, jadi jangan kasih peluang. Bahkan kalau wanita-wanita Arab itu, kalau kata maaf ya saya pinjam Wanita Arab kata-kata. atau wanita Arab Ustaz? Aku tanya. Wanita harap. Saya kuping saya sendiri yang dengar. Apa nih harapan apaan? Iya, Iya, makanya berharap wanita apa? Arab maksudnya. Iya, itu maksudnya. Iya. Beda gigi kita ya. Wanita Arab itu luar biasa loh, tegas. Kalau menerima telepon, menyapa orang, apa? Kenapa? Ada apa? Jadi memang takut orang lebih awal. Itu bahagian dari bentuk perlindungan terhadap dirinya. Makanya menutup aurat dengan tidak bersuara, bermanja-manja nggak boleh. Ada apa? Nggak boleh. Nggak boleh bersuara bermanja-manja di depan lawan jenis. Karena itu berpeluang untuk mengganggu kita. Kemudian tidak boleh memperlihatkan gelagak-gelagak yang membalikkan badannya orang untuk melihat dirinya. Jadi kembali lagi, bukan dari tetangganya, karena adanya peluang dari diri kita. Kemudian apa lagi? Membantu dia dengan berbuat ihsan. Caranya apa? Balaslah dia dengan kebaikan, bukan kita sih kadang-kadang terlalu GR. Oh, dia jatuh cinta pada aku. Siapa jatuh cinta padamu? Kau sendiri yang kegeeran. Maksudnya Ustaz tadi ibu yang tadi suka kegeeran juga gitu. Bukan. Oh bukan, iya. Misalkan ada orang. Seandainya ya. Salah tiba-tiba. satunya jadi kadang-kadang kita juga kayak jamaah. Ustaz, jamaah umroh biasa kan. Iya. Ustaz, kayaknya orang Arab itu jatuh cinta sama saya. Jangan kegeeran deh. Jangan kegeeran. Kamu aja yang kegeeran, jangan. Kita tetap berbuat ihsan.
ihsan itu balas keburukan dengan kebaikan. Yang paling penting berdoa. Baik berdoa buat diri untuk pencegahan. Karena mohon maaf paling membahayakan zina mata, penglihatan dan juga makanya tidak boleh ada suara-suara gerincingan di kaki. Atau parfumnya wanita itu tidak boleh terlalu menyengat. Jadi termasuk bertetangga itu juga ada batas-batasnya. Iya. Ya sewajar-wajarnya lah kalau bertetangga. Betul. Jadi intinya kembali lagi kepada Mbak Ita tadi bertanya, Iya. ya Mbak Ita juga harus menjaga, Iya. ya bagaimana caranya supaya tetangga yang juga Mbak ini bisa menghormati Mbak, bukan justru genit sama Mbak. Jadi ada batasan-batasan tadi Ada yang perlu batasan-batasan, diperhatikan. iya. Ya. Sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah ada di rumah mungkin juga udah gak sabar nunggu pertanyaan yang dijawab sama guru-guru kita ya. Untuk lebih singkat lagi atau lebih cepat lagi langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Silakan Ustadz. Oh saya bacain. Iya, Ustadz enak mau aja. menjawab. Kayaknya biasanya kan Ustadz yang baca. Ya selanjutnya ya pertanyaannya dari Terus Instagram. kalau aku yang baca, terus dia Ya Allah, ngapain? salah. Iya. Salah lagi. Dari Instagram. Dari @Yunus Sagar Winata. Ya assalamualaikum Pak Ustadz. Tanya dong Pak Ustadz. Pak Ustadz apa benar kalau kita bersalawat sambil megang kartu ATM? Oh ini yang tadi nih. Maka ATM kita terisi sendiri dengan izin Allah Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Ustadz Maulana deh jawab deh. Ini suka aneh kadang-kadang orang nih. Iya serah. Ustadz malah ketawa. Kenapa Ustadz? Kalau itu bisa udah dari kemarin Ustadz udah ngelakuin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak, luar biasa. Doa itu adalah satu bentuk kalau kita bahasakan imun. Iya. Atau energi. Atau sesuatu kekuatan tersendiri. Jadi ketika kita berdoa itu, atau apalagi salawat. Salawat itu kan energinya luar biasa, positif banget. Dan memberikan semangat. Orang yang bersalawat itu ada berkah di dalamnya. Makanya orang bersalawat itu mendapatkan kebaikan di dalamnya. Kalaupun dia bacakan doa uang. Memang kalau ada uang sebenarnya harus dibacain doa dulu. Iya, kalau Jangan uangnya ada, kalau uangnya ada. Kalau uangnya belum ada, megang ATM baca selawat, tiba-tiba muncul tuh angkanya itu gimana tuh Ustadz? Bisa nggak begitu? Ustadz malah ketawa sih. Dijawab Ustadz. Gini. Iya. Ini kita berbaik sangka. Saya salut dengan yang bertanya ini Iya. perihal tempat uang, kantong. Ini kita pernah diajarin sama guru kita di pesantren. Tempat uang, kantong itu sebenarnya dibacain doa. Supaya apa? Berkah di dalamnya. Bukan dari isinya sebenarnya sih. Biar kosong pun tapi kalau kita energi positif yang kita kasih alhamdulillah aman. Karena kekayaan itu sekali lagi bukan pada materinya tapi pada perasaannya. Jadi gimana tuh ATM bisa nggak dibacain salawat dapat duit? Bisa, tidak ada masalah. Kalau baca salawan alhamdulillah mudah-mudahan jadi Kalau nggak ada yang transfer, lu nggak kerja juga, megang ATM doang baca salawat aja tuh bisa nggak masuk duit? bukan pas duit. Sebenarnya ada perasaan optimis, perasaan puas, Iya, perasaan kenyang. Iya. Ada seperti itu. Satu biji nasi dimakan kalau pakai berkah kan aman. Iya. Apalagi uang, tidak ada masalah sih sebenarnya. Jadi lebih kepada keberkahannya. Keberkahannya Kalau ada sebenarnya. uangnya, kalau kira nggak ada uangnya ya kerja dulu Mas, ya kan? Atau mungkin biasanya datang uang tuh ATM tuh transfer masuk awal-awal bulan atau akhir bulan. Tergantung kantornya ngirim transfer gajinya tanggal berapa. Kita lanjut lagi nih. Kayak dari email dari hamba Allah. Assalamualaikum izin bertanya. Di kontrakan saya ada makhluk halus berupa jin, berbadan tinggi dan besar. Astagfirullahaladzim, ini agak serem nih. Saya baru tahu 1 bulan yang lalu dari seorang ustadz yang sebenarnya jin tersebut adalah yang punya tempat itu. Artinya sebelum membangun kontrakan jin tersebut memang sudah ada. Jin tersebut juga berwajah seperti seekor monyet yang selalu garuk-garuk. Kemudian bulunya itu menempel di badan kami. Sehingga kami juga merasa gatal-gatal. Dan saya kasihan dengan adik saya yang kecil karena kulitnya juga banyak luka-luka. Pertanyaannya, bagaimana cara mengusir jin tersebut dengan cara yang baik sehingga jin tersebut tidak merasa terganggu atau marah ya. Jazakumullah khairan kasiran. Oh nih Ustaz Syam coba dijawab nih. Ya ini lama-lama Ustaz Syam jadi ahli ini nih ngusir jin nih kayaknya. Perjinan. Iya. Silakan Ustaz Syam. Kenapa mau ngusir kan sama-sama ngontrak. Sama kata jinnya, Iya. kamu kan juga ngontrak sama-sama aja kita di sini. Kenapa kamu ngusir saya? Iya, Jadi iya, ada iya. 2 caranya, berdamai atau pindahkan dia.
Ya, dengan cara apa? Baginda Nabi SAW mengajarkan bahwasanya nawiru buyutakum itu sinari, cahayakan tempat kalian, tempat tinggal kalian dengan Al-Quran. Dan salah satu surah yang disunnahkan yang sahih itu dalam riwayat bahwasanya setiap ada bangunan atau rumah yang kita tempati baik itu dikontrakin atau tinggal selama-lamanya di situ satu ruangan, maka bacakan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah lengkap. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sampai mana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Lengkap sekitar 2 juz setengah. Baca ini kalau nggak bisa satu kali duduk 2 juz setengah, bertahap setiap habis sholat baca 1 halaman, 1 lembar ya. Yang jelas baca surah Al-Baqarah, maka dijadikan wirid surah Al-Baqarah juga. Gimana caranya jadikan wirid? Awalnya ayat 1 sampai 5, kemudian ayatul kursi sebagai pertengahannya dan akhirnya mulai dari lillahi ma fis samawati 3 ayat terakhir sampai Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Yang jelas surah Al-Baqarah. Ya, Insya Masya Allah Allah. kalau dia nggak pergi, dia tetap di situ tapi dia tidak mengganggu karena Tidak sama-sama mengganggu. ngontrak. Dan gitu. ingat kita selalu pesan dari guru kita Habib Nabil ya. Apa itu? Bilang bahwa khalifahnya tuh kita. Manusia adalah khalifah berarti Ah. mereka takut kepada si khalifahnya. Ini Masya Allah. Makasih banyak buat pertanyaannya. Nah sekarang kita mau lanjut lagi, ada pertanyaan yang berikutnya nih buat Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Bagaimana tata cara mandi wajib yang benar bagi orang yang baru saja kecelakaan dan sampai nggak bisa bangun karena ada bagian tubuh yang luka parah atau bagian tubuh yang patah. Nah ini bagaimana nih Ustadz Maulana, mohon izin. Mako carana. Yang jelas nareko junnu itawe harus mandi wajib. De nasa sempajanna nareko de nanakai pataraka da selupuna dulu. Nasaba ritela cemero perlu de. Ah nareko ka pae de na kena wae nasaba pun na kena ka perban naga yarga de na kena wae. Iya nih ron cara-cara nama ungkel bahas Oke, insyaallah. Aduh nggak Nah enak ini nih Mas Fadli. penting dibahas. Gak enak Mas Fadli, nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Saya coba artikan dengan bahasa Indonesia Coba, versi Sulawesi. Iya, iya, Jadi oke. itu nama maksud tadi Ustazku, ternyata bahwasanya kalau misalnya orang kecelakaan bisa dimandi. Tapi ada cara mandi-mandinya supaya kalau pas mandi itu bisa juga lukanya ini apakah lukanya terkena air, harus terkena air. Tapi ternyata ada luka yang tidak boleh terkena air Tetap gitu. agak susah ya. Nanti Susah gimana kalau dijelasin pakai bahasa Indonesia yang benar aja. Ya. Begini Setelah yang saja. satu ini jangan Nasional. kemana-mana, tetap di Islam itu indah jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Pakai bahasa Indonesia aja.